Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menyertai istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Menyempurnakan Kejahatan. Di dalam dunia modern sekarang ini, di mana setiap orang dapat berbicara bebas di media sosial, dapat terlihat orang Kristen sejati dan yang palsu, hamba Tuhan yang sejati dan yang palsu, pendeta yang sejati dan yang gadungan. Hati nurani kita pasti bisa merasakan tulisan atau perkataan yang bernuansa memberkati dan yang tidak memberkati, meneduhkan dan yang tidak meneduhkan, bahkan melukai, yang mendatangkan berkat dan yang mendatangkan kutuk. Kita harus berhikmat terhadap segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar, agar jiwa kita tidak dicemari oleh racun-racun melalui dunia media sosial. Memang banyak manfaat dan berkat yang kita dapat peroleh dari media sosial, tetapi juga tidak sedikit kerugian yang kita peroleh kalau kita menerima masukan dari sumber yang salah. Dunia media sosial bisa menjadi sarana seseorang belajar menguasai diri dengan tidak mengupload apa yang tidak perlu untuk diupload, mengupload apa yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Hendaknya kita tidak menggunakan media sosial hanya untuk mencari uang atau popularitas, tetapi untuk memberitakan kebenaran guna mengubah kehidupan banyak orang. Mengubah kehidupan banyak orang di sini maksudnya adalah perilaku seseorang dari perilaku yang melukai hati Allah kepada perilaku yang menyenangkan hati Allah. Mengubah kehidupan banyak orang di sini juga menuju kepada fokus kehidupan banyak orang dari fokus pada dunia ini ke fokus kepada kerajaan Allah. Media sosial bisa menjadi sarana untuk menyempurnakan kesucian atau sebaliknya untuk menyempurnakan kejahatan. Fakta yang dapat kita temukan dalam kehidupan banyak orang hari ini adalah mereka tenggelam dalam fokus perhatian dunia media sosial sehingga tidak memfokuskan diri pada Allah. Sangat banyak waktu yang telah digunakan untuk memerhatikan dunia media sosial daripada belajar firman Tuhan dengan saudara-saudara yang seiman yang dapat membangun kehidupan yang baik. Sehingga media sosial menjadi telaga kegelapan yang membinasakan banyak orang. Dari media sosial tersebut, banyak kehidupan moral manusia menjadi rusak dan fokus kehidupan banyak orang tidak diarahkan kepada kerajaan Allah. Dalam hal ini, media sosial menjadi alat yang ampuh di tangan kuasa gelap untuk membinasakan jiwa-jiwa ke dalam neraka. Aspek lain yang terjadi dewasa ini, media sosial menjadi arena perdebatan dan saling kecam di antara orang Kristen yang membangkitkan pertikaian, kebencian, sakit hati, dendam, dan berbagai perasaan negatif lain yang memecah belah persekutuan orang-orang percaya. Ironisnya, hal ini tidak kita dapati dalam kehidupan orang-orang non-Kristen. Di sini, orang-orang Kristen gagal menjadi berkat dan menggarami masyarakat. Kita harus menerima kenyataan adanya perbedaan pendapat di antara orang Kristen. Dalam sejarah gereja tercatat fakta adanya perbedaan pengajaran, doktrin,
dan pendapat dalam banyak hal. Tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menjadi alasan untuk menyerang orang lain dan mengangkat diri seakan-akan sebagai seseorang yang memiliki otoritas ilahi untuk menghakimi orang lain dengan alasan membela kebenaran atau meluruskan ajaran. Melalui media sosial terbuka peluang kejahatuan atau perilaku buruk rohaniawan Kristen atau pendeta-pendeta dipublikasikan. Orang-orang yang pernah kecewa terhadap pendeta dan gereja memiliki sarana untuk mengompensasi kekecewaannya. Orang-orang yang mau menjadi populer menyerang figur publik di kalangan orang Kristen dengan menyerang dalam bentuk kritik-kritik, kecaman-kecaman, dan tuduhan-tuduhan kepada orang lain, khususnya terhadap mereka yang dikenal oleh masyarakat, membuat diri orang tersebut menjadi pusat perhatian banyak orang. Orang mau menjadi berita atau news harus berani menyerang orang yang sudah menjadi berita. Tentu banyak alasan yang bisa dikemukakan untuk menyerang orang tersebut. Satu aspek hal ini sangat berguna bagi para rohaniawan Kristen atau pendeta untuk mengoreksi diri dan menjaga diri dari kesalahan. Tetapi aspek yang lain, publikasi semacam itu meruntuhkan kepercayaan jemaat terhadap rohaniawan Kristen atau pendeta. Legitimasi terhadap rohaniawan Kristen atau pendeta menjadi pudar di mata banyak orang Kristen dan orang-orang non-Kristen. Sebagai akibatnya, banyak orang-orang non-Kristen merasa jijik terhadap orang-orang Kristen atau terhadap rohaniawan Kristen atau pendeta, dan mereka tidak pernah akan menjadi orang Kristen. Fenomena di atas juga mengakibatkan sebagian orang Kristen yang tadinya ke gereja mulai tidak mau ke gereja lagi. Bagi orang Kristen yang sudah lama tidak ke gereja memiliki pembenaran terhadap praktik hidupnya yang tidak mau ke gereja. Betapa sedihnya hati Tuhan melihat fenomena hidup seperti ini. Memang tidak bisa disangkali kenyataan adanya rohaniawan Kristen atau pendeta yang tidak memiliki kualifikasi sebagai hamba Tuhan yang baik. Reputasi mereka bukan saja merusak kredibilitas diri mereka sendiri, melainkan juga pendeta-pendeta lain. Namun tidak semua pendeta berkualifikasi rendah seperti itu. Banyak pula pendeta-pendeta yang benar-benar berkualifikasi sebagai hamba Tuhan yang baik di mata Allah. Justru mereka ini yang tidak banyak berbicara untuk menyerang orang lain. Walau besar kemungkinan apa yang dikhotbahkan berbenturan dengan pengajaran gereja lain, tetapi ia tidak bermaksud menyerang. Harus diingat pepatah yang mengatakan tong kosong bunyi nyaring dan padi penuh akan merunduk. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.